renungan kita pada tanggal 15 Juli yang diambil dari buku Bugar Selamanya, dan renungan ini ditulis oleh Kai Kusma di dalam compilements-nya. Dan pada saat ini dengan judul Pengampunan di Kamar 283 oleh Kenneth H. Livesey. Renungan pagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 3 dengan firman-Nya demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Perawat datang ke ruangan tempat saya mengunjungi seorang pasien. Katanya, "Pendeta, wanita di kamar 283 ingin berbicara dengan Anda." Saya berjalan ke kamar 283. Saat saya duduk di kursi dekat tempat tidur, wanita itu bertanya, "Pendeta, maukah Anda mengampuni saya?" Agak terkejut saya menjawab, "Saya telah mengunjungi Anda beberapa kali dan Anda tidak pernah menyinggung perasaan saya dengan cara apapun. Apa yang Anda maksud dengan saya mengampuni Anda?" Lalu dia menceritakan kisahnya. Ketika saya masih remaja, saya mulai menjual tubuh saya demi uang. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu sampai saya mengetahui bahwa saya menderita suatu penyakit kelamin. Saya perlu menjalani operasi untuk menghilangkan organ tubuh saya yang sakit. Kemudian saya menikah, namun saya tidak pernah memberitahu suami saya tentang kehidupan masa lalu saya. "Pendeta, saya telah memikul semua beban dosa saya sepanjang hidup, dan saya tidak tahan lagi. Anda adalah satu-satunya orang yang saya ceritakan kisah ini. Mohon ampuni saya." Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berdosa terhadap saya, tapi dia telah merusak tubuhnya dan berdosa terhadap Tuhan. Lalu saya berkata, "Izinkan saya membagikan kabar baik dengan Anda." Saat membuka 1 Yohanes 1 ayat 9, saya membaca, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." "Bagaimana saya mengaku?" dia bertanya. "Kita hanya berdoa pada Tuhan dan meminta pengampunan." Dia berkata, "Maukah pendeta berdoa meminta Tuhan mengampuni saya? Saya tidak tahu caranya berdoa." Saya jelaskan bahwa doa hanyalah berbicara pada Tuhan sebagaimana kita berbicara pada seorang teman. Saya menunjukkan bahwa dia telah menceritakan kisahnya kepada saya dengan mudah. Kemudian saya memberitahu dia untuk berbicara pada Tuhan sama seperti dia berbicara pada saya, dan minta Tuhan untuk mengampuninya. Pasien wanita itu mulai berdoa meminta pengampunan. Dalam hampir 50 tahun pelayanan saya belum pernah mendengar doa seperti doanya. Itu sangat menyentuh sehingga saya menangis. Tuhan memberinya pengampunan, dan wanita itu mendapatkan kedamaian. Dia bisa menangis di malam hari, tapi tidak lagi setelah menemukan kedamaian dengan dirinya dengan Tuhan. Perhatikan urutan manfaat yang diberikan Tuhan bagi kita dalam Mazmur 103 ayat 3. Alkitab membuat urutan pengampunan untuk penyakit rohani terlebih dahulu. Barulah kesembuhan dari penyakit jasmani. Sudah saatnya untuk memanjatkan doa pengampunan seperti yang dilakukan wanita di kamar 283 itu. Jangan lagi menunggu. Umat Tuhan yang diungkapkan, yang diceritakan dalam cerita ini, seorang perempuan yang minta pengampunan. Dia merasa perlu atau butuh pengampunan yang datang dari hati yang menyesal. Mazmur 103 ayat 3, ketika dia berfirman, dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini adalah satu ungkapan untuk mana segala penyakit manusia datang dari perasaan bersalah. Entah sesuatu yang disadari atau tidak disadari. Dan satu kepuasan yang akan kita peroleh ketika kita merasa damai dengan Tuhan. Makanya tidak heran waktu Yesus
menyembuhkan orang sakit, dia selalu katakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman dalam bahasa Yunani adalah hubungan, pengertiannya itu adalah satu hubungan yang intim. Jadi hubungan dengan Yesus itu akan ditandai dengan sukacita yang damai dalam hati. Ditandai dengan pengharapan di dalam jiwa. Itu satu iman yang dibuktikan dalam hidup kita sendiri. Dan kesembuhan akan terjadi secara otomatis. Umat Tuhan, kesembuhan yang dinyatakan bukan hanya masalah kesembuhan fisik saja, tapi jiwa, kepuasan hati. Dan semua ini datang ketika dosa itu kita bawa kepada Tuhan dengan segala penyesalan. Dosa yang tidak disertai penyesalan tidak akan membawa perubahan. Hanya dosa yang disertai dengan penyesalanlah perubahan itu akan terjadi. Karena Tuhan yang berjanji untuk mengakui dosa itu. Mengapa Tuhan minta untuk ada pengakuan? Bukan Tuhan tidak tahu. Supaya terjadi penyesalan di sana. Tapi seringkali kita mengaku tanpa penyesalan. Demikian bangsa Yahudi yang menyembelih binatang, menyembelih hewan itu. Domba ataupun sapi untuk pengampunan dosa sudah tidak ada penyesalan dengan mereka. Sehingga mereka lihat itu hanya sebagai satu ritual biasa saja. Umat Tuhan, Tuhan ingin kita datang dengan penyesalan. Menyesal dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Oleh perbuatan itu anak Allah telah disalibkan, telah dianiaya dan dibunuh. Biarlah kita datang dengan penyesalan atas dosa itu, dengan mengakui kasih sayang Yesus yang Tuhan curahkan di salib, dan dengan segala pengampunan yang Dia berikan, menjadi modal hidup kita untuk kehidupan masa depan kita. Biarlah pagi hari ini kita boleh menjadi satu contoh teladan yang baik untuk menyatakan kasih Yesus dalam hidup kita. Ketika kita menyesal datang kepada Tuhan dan kita merasakan pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita, tentu saja kita akan mampu melakukan itu kepada orang lain dalam kehidupan kita hari ini dan hari ke depan untuk menyatakan kasih Yesus. Sebagaimana engkau sendiri, kita sendiri merasakan kasih Yesus itu yang kita peroleh ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Jadilah berkat dan muliakan Tuhan dengan hati yang tulus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Mazmur pasal 103 ayat 3. Satu kepastian dari Tuhan untuk membawa kami kepada pengampunan. Biarlah ini berlaku dalam hidup kami, Tuhan, dan perbaharui kami. Dan tolonglah kami untuk hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menyatakan kasih Yesus sebagaimana kami rasakan saat ini. Berkati akan usaha tangan kami, berkati akan segala rencana kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hari ini boleh membawa sukacita baru dalam hidup kami bersama Engkau, berjalan bersamamu ya Yesus Allah kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu hari ini sampai selamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin.